Seorang lelaki Baduy telah memeluk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang lain, si Baduy ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa dan zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba, ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim, Ya Karim. Si Baduy ini berpindah dan menjauh dari tempat dan orang tersebut, sambil meneruskan zikirnya, karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya hanya memperolok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucap zikir yang sama. Akhirnya si Baduy berpaling menghadap lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olok aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku. Lelaki itu berkata, Siapakah kekasihmu itu? Si Baduy berkata, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya. Kemudian ia berkata, Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, hai saudaraku Baduy? Belum, kata si Baduy. Lelaki itu berkata lagi, Bagaimana engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Dan bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Si Baduy berkata, Aku beriman atas kenabiannya walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku orang Baduy, aku inilah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Memang, lelaki yang mengikuti si Baduy itu tidak lain adalah Rasulullah SAW yang juga sedang beribadah umroh. Beliau sengaja mengikuti perilaku si Baduy karena beliau melihatnya begitu polos dan unik. Menyendiri dari orang lain tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dalam tawafnya itu. Si Baduy tersebut memandang Nabi Muhammad SAW seakan tak percaya. Matanya berkaca-kaca, ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi SAW memegang pundak dan berkata, Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga, dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka. Si Baduy masih berdiri termenung, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Baduy tersebut, yakni, Hai Baduy, sesungguhnya kelembutanmu dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan dan Allah akan menghisabnya dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Baduy. Dan si Baduy berkata, Apakah Allah akan menghisabku ya Rasulullah? Benar, dia akan menghisabmu jika dia menghendaki, kata Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba si Baduy mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisabku, aku juga akan menghisabnya. Sekali lagi Nabi tersenyum mendengar pernyataan si Baduy dan bersabda, Dalam hal apa engkau akan menghisab Tuhanmu, wahai saudaraku Baduy? Lalu si Baduy berkata lagi, Jika Tuhanku menghisabku atas dosaku,
aku akan menghisabnya dengan magfirahnya. Jika dia menghisabku atas kemaksiatanku, aku akan menghisabnya dengan afwan atau pemaafnya. Dan jika dia menghisabku atas kekikiranku, aku akan menghisabnya dengan kedermawanannya. Nabi Muhammad SAW sangat terharu dengan jawaban si badui itu, sampai beliau menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana tetapi mencerminkan betapa akrabnya si badui tersebut dengan Tuhannya. Betapa tinggi tingkat ma'rifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapatkan didikan langsung dari Muhammad SAW. Sekali lagi, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah As-Salam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangisanmu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul arsy menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu, si badui, ia tidak usah menghisab kami dan kami akan menghisab dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga."